Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi lestari bumiku. Perkenalkan, saya Sri Farhan. Di sini akan menjelaskan terkait dengan sebuah materi integrasi media pembelajaran atau strategi-strategi apa saja sih implementasi dalam integrasi media pembelajaran. Ada 4 strategi. Yang pertama simulasi, yang kedua discovery, yang ketiga problem solving, yang keempat adalah praktik. Nyatanya dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu tentu banyak hambatan dan rintangan yang akan dihadapi oleh seorang pendidik ya. Dan menerapkan 4 strategi ini cukup perlu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, dikarenakan ketika peserta didik itu jenuh, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pendidik supaya materi itu berjalan dengan maksimal dan optimal. Lalu apa saja implementasi yang akan diterapkan dalam strategi-strategi pembelajaran tersebut? Yang pertama, simulasi atau bagaimana caranya peserta didik itu bisa hadir dalam situasi nyata di lapangan seperti itu. Dalam artian strategi simulasi ini memancing siswa untuk bisa merasakan apa sebetulnya yang terjadi di lapangan seperti itu. Mungkin saya akan mengambil contoh implementasinya, yaitu dengan melakukan simulasi mitigasi bencana gempa bumi di dalam kelas. Mengapa gempa bumi? Karena gempa bumi itu terintegrasi dalam materi mitigasi bencana di dalam kelas yang bisa dimanfaatkan atau diimplementasikan pada para peserta didik. Dalam mitigasi ini juga selain untuk sebagai materi pembelajaran yang bersifat pengetahuan atau kognitif, simulasi gempa bumi ini juga dapat menghasilkan sebuah keterampilan khusus ketika mereka menghadapi bencana alam di masyarakat ataupun di rumah mereka sendiri. Hal tersebut tentu saja sangat berguna bagi kemampuan mereka dalam upaya penambahan wawasan dan juga pengalaman mereka ketika di lapangan. Yang kedua ada discovery. Bagaimana discovery itu memahami teori-teori dengan berbagai media seperti itu. Teori-teori, konsep-konsep, dan juga dasar, pengantar-pengantar, dan sebagainya. Tentu saja itu membutuhkan sebuah pemahaman yang lebih, dan biasanya disajikan dalam bentuk video atau visualisasi atau bisa juga gambar, kawan-kawan seperti itu. Dalam hal ini, saya mengambil contoh pemahaman teori pergerakan-pergerakan lempeng. Ya. Dalam artian, seorang pendidik itu menghadirkan sebuah media ke dalam kelas, kemudian ditampilkanlah video-video terkait dengan pergerakan lempeng dan lain sebagainya, atau juga bisa dalam sebuah gambar ataupun leaflet ataupun pamflet ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Dalam artian kawan-kawan di sini perlu memahami bahwa setiap peserta didik itu presentasi ketika menampilkan sebuah video dan juga gambar itu cukup besar, sekitar 40%. Nah, dalam hal tersebut menjadi sebuah peluang untuk bisa mengimplementasikan strategi atau integrasi metode pembelajaran dalam strategi discovery tersebut. Hal tersebut juga sangat berguna bagi pemahaman peserta didik dalam memahami sebuah konsep dan juga materi. Yang ketiga ada juga problem solving. Problem solving ini berkaitan dengan pemecahan masalah, penentukan masalah, mencari solusi, mencari sebuah celah akan masalah tersebut. Dalam hal di sini problem solving ini bisa saya ambil contoh dengan menggunakan diskusi kelompok. Ya. Diskusi kelompok ini dalam artian membahas sebuah masalah di lapangan, yaitu ledakan penduduk yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dalam artian mengkhawatirkan tersebut, banyak sekali para penduduk yang jadi beban tanggungan para usia-usia produktif. Bahkan usia produktif juga banyak menjadi tanggungan, sehingga ekonomi merosot gara-gara hal tersebut seperti itu. Dalam diskusi tersebut, mungkin sistemnya kelompok. Kenapa kelompok? Karena dapat memicu para orang-orang yang masih malu-malu ketika memberikan pendapat di hadapan kelas. Ketika dalam kelompok mungkin integrasi ataupun komunal yang semakin kecil bisa memancing mereka untuk bisa memberikan pendapat-pendapat yang memang pandangan-pandangan mereka juga cukup baik seperti itu. Kenapa penduduk? Dikarenakan dalam keilmuan demografi ataupun geografi penduduk hal tersebut banyak dibahas dan juga bisa menjadi pengetahuan lebih dalam keilmuan geografi. Yang terakhir adalah praktikum. Dalam artian di sini para peserta didik harus bisa menjalankan langkah-langkah sampai menjadi outputnya apa gitu kan. Di sini saya akan mengambil contoh 2 aplikasi yang digunakan, yaitu Google Earth, aplikasi Google, yang kedua adalah ArcGIS. Dalam pemanfaatan ArcGIS ataupun Google Earth, di dalamnya saya mencoba mengimplementasikan tentang benua Afrika di dalamnya. Bagaimana cara mahasiswa ataupun peserta didik itu menganalisis daerah tersebut. Kemudian dalam daerah tersebut dianalisis apa saja faktor-faktor mempengaruhi letak geografisnya, terus iklim dan sebagainya. Kemudian mereka akan mengambil data SHP dalam ArcGIS, dalam di download gitu kan. Kemudian bisa
mengoutputkan ataupun mengeluarkan sebuah hasil, yaitu peta yang dibuat dalam ACIS gitu kan. Ya minimal peta administrasi saja tuh itu sudah luar biasa gitu kan. Dan juga dalam kaidah-kaidah pemetaan tersebut seperti itu. Mungkin praktikum ini bisa dimanfaatkan untuk lebih mengasah keterampilan siswa gitu kan. Mengasah keterampilan siswa supaya bisa menjalankan hal tersebut supaya lebih baik lagi. Sekian ya penjelasan dari saya terkait dengan implementasi integrasi media pembelajaran dalam kaidah kegeografian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan tolong beri saya nilai yang sewajarnya dan juga tentu saja cocok gitu guys. Dan mungkin semoga kita dalam lindungan Allah SWT dalam wabah COVID-19 ini dan tentu saja kita harus bertawakal kepada Allah SWT, dan bagaimanapun caranya kita tetap optimis, semangat, dan jangan pernah mengabaikan persatuan dan kesatuan geografi Unsil Tasikmalaya. Saya Sri Farhan, geografer dari Ciamis yang bersekolah di Unsil. Salam geografi, Studi Bumiku.